Selamat datang di Akhirnya Akhirnya Bertemu. bertemu. Jadi di sini itu adalah tempat di mana kita bisa sebut sebagai podcast lah ya, sebagai podcast. Dan kenapa podcast ini dinamakan sebagai Akhirnya Bertemu? Karena ya latar belakang kita berdua gitu ya, adalah seorang pasangan, kita pacaran lah ya, pacaran. Ya, Dan kita melakukan sebuah hubungan, menjalani hubungan secara LDR gitu ya. Secara LDR selama berapa tahun? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya nggak terlalu jauh juga ya sebenarnya, LDR-nya cuma berapa? Tapi kan belum tentu orang lain juga bisa ya. Ya paling kan Lebih jarak. cuman berapa kabupaten ya? 1 kabupaten doang kan? Enggak. Ya 1 kabupaten doang kan? Ya saya Bandung lah, Bandung Barat lah ya, Bandung Barat. Ya. Purwakarta, Subang. Ya. Ya cuman beda 1 kabupaten doang kan. Tapi kenapa kita membuat podcast ini? Kalau menurut aku ya, aku pengennya jadi orang yang setidaknya ngasih Kasih manfaat. ya bisa dibilang manfaat, tapi kayak terlalu Manfaat. terlalu beban banget tanggung Ya jawab. ngasih contoh aja gitu salah satu. Ngasih sedikit pengetahuan yang aku punya gitu buat orang lain, bagaimana cara menjalani kehidupan gitu. Meskipun saya nggak terlalu baik-baik banget juga gitu. Tapi setidaknya pengetahuan yang saya punya itu bisa dikasih ke orang lain, sedikitnya itu gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kenapa kita menciptakan podcast ini? Kalau menurut aku, kita menciptakan podcast ini ya, kita berbagi cerita aja gitu. Cerita setiap hubungan kan beda-beda gitu. Ada yang mungkin berjalan dengan baik, terutama hubungan LDR gitu. Apakah hubungannya berjalan dengan baik atau enggak. Di sini kita berbagi cerita cara kita menjalanin hubungan LDR ini. Jadi siapa tahu orang yang belum bisa baik gitu dalam hubungannya, dengan melihat cara kita berhubungan, bisa jadi lebih belajar lagi, atau mungkin harus kayak gini, kayak Ya, gini. mungkin sama-sama belajar lah ya. Iya, Mungkin bisa ngasih saran juga buat kita untuk apa. betul. Tapi kedepannya ya nggak selalu membahas ini ya. Cuman aku mikirnya gini, kenapa banyak orang yang bilang bahwa pekerjaan itu nggak bisa disatuin sama keluarga gitu loh. Ya keluarga, pekerjaan gitu. Kalau disatuin, nantinya jadi berantakan. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Mungkin ada juga yang enggak gitu. Tapi tergantung juga kan kalau kayak Tergantung gitu. orang-orangnya juga kan. Tapi kebanyakan kayak gitu loh. Kan selalu beda kan. Misalkan suaminya seorang ini, istrinya seorang ini gitu. Rata-rata beda kan. Nggak menjalani pekerjaan yang sama kan. Di tempat yang sama. Nah, kalau aku sendiri berpendapat lebih membahagiakan buat aku kalau menjalani pekerjaan itu bersama keluarga sendiri gitu, kalau menurut aku ya. Soalnya ya aku yang sekarang gitu ya, bukan yang dulu gitu. Yang dulu kan, Emang yang dulu kayak gimana? ya kalau aku yang dulu kan I can tell you I'm a liar lah kalau masa lalu ya. Aku seorang pembohong gitu, selalu menyembunyikan rahasia di balik diri aku gitu. Aku selalu menyembunyikan rahasia untuk orang-orang yang dekat dengan aku gitu, yang punya hubungan sama aku. Tapi sekarang ya I try to be better lah ya, mencoba lebih baik dan nggak bisa menyembunyikan rahasia lagi gitu. Sedangkan si pekerjaan ini rata-rata, kalau menurut aku kadang seorang suami, kalau nggak seorang istri gitu ya, punya pekerjaan sesuatu pasti disembunyiin ke pasangannya gitu. Contohnya misalkan penghasilan lah, soalnya penghasilan. Ya kamu nggak perlu tahu penghasilan aku berapa gitu, segala macamnya. Lebih ke privasi masing-masing aja kali ya. Belum lagi waktu misalkan, aku ada lembur nih, padahal belok kemana gitu, suaminya gitu, rata-rata gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah sedangkan aku pengennya, karena aku orangnya sekarang berusaha untuk terbuka aja gitu, kenapa nggak bareng-bareng aja melakukan pekerjaannya gitu. Aku gitu Betul. sih. Nah, kenalan dulu kali, nama saya Bahrul Ulum, umur saya baru 24 lah, baru 24. Kesibukan saya masih, ya we can say
pengangguran mungkin, atau lagi kuliah mungkin. Ya seperti itulah. Intinya nggak terikat dalam pekerjaan tertentu. Nama aku Ananda Siti Nurlaila. Aku sekarang lagi bekerja sih, alhamdulillah, dalam sebuah perusahaan. Perusahaan something lah ya, Ya, di Subang ya. iya. Mungkin kita bisa bahas bagaimana awalnya kita bertemu gitu ya. Sesuai nama kita, akhirnya bertemu karena kita LDR. Dan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, ya akhirnya kita bertemu gitu. Jadi kita buat aja. Karena Jadi- tidak setiap hari ketemu, jadi kita memanfaatkan waktu saat kita bertemu itu. Kita ketemu di mana? Agak Ya mungkin nggak usah terlalu sulit spesifik lah ya. sih. Awalnya sih cuma bercanda-bercanda aja ya, kayak main dating apps kayak gitu. Ini dari Nggak- sudut pandang kamu dulu aja ya. Ya, nggak terlalu serius gitu, kayak nyari pasangan atau temen lebih dekat lah. Kayak awalnya cuman iseng-iseng aja, cuman pengen ada temen ngobrol, tapi nggak terlalu mengarah ke Romantisme gitu. ya pasangan, bener-bener pasangan gitu, karena ya kan udah tahu pasti jaraknya juga jauh kan. Tapi ada ini juga, ada niatan pengen punya pasangan yang orang luar kota gitu loh, nggak dari satu kota gitu. Lebih tepatnya pengen di Bandung lah ya, punya pasangan orang Bandung. Meskipun Bandung Barat ya, bukan kota. Boleh lah, yang penting ada nama Bandung nih, kayak gitu. Yang penting KTP-nya Bandung. Ya, menurut kamu kalau di dating apps itu work gak sih? Nggak tahu ya, harus ditarik ke belakang dulu. Kalau aku main dating app itu lebih ke nyari temen-temen sih. Ya meskipun bukan temen cowok ya. Kenapa nggak temen cowok? Karena di balik layar sebelumnya aku main dating apps itu karena ya aku mau nggak mau harus bilang bahwa aku hidupnya berantakan lah ya, dulu berantakan karena something, karena ini, karena itu. Jadi aku harus menjalani kehidupan secara sendiri gitu. Sendiri, kesepian, segala macam, berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun. Kayak cuman mengurung doang, depresi lah, stres lah, apalah. Emang kayak terlalu berlebihan, tapi emang seperti itu pada kenyataannya gitu. Bisa disebut depresi lah. Jadi nggak mungkin kan aku nyari temen cowok yang baru untuk tell a story gitu, untuk cerita. Kayaknya nggak mungkin juga, nggak nyaman juga kan. Nah, makanya aku main dating apps kayak hanya sebatas buat mencari teman yang bisa mendengarkan cerita aku gitu. Emang agak egoisme sedikit gitu. Tapi emang kebanyakan gitu gak sih, mereka dari dating apps itu rata-rata mereka udah punya pacar atau tunangan, tapi mereka kayak iseng pengen ada seseorang yang bisa diajak ngobrol di saat pasangannya nggak bisa ngasih mereka itu. Perselingkuhan itu awalnya Ya. dari situ. Dari pengen cerita sebenarnya. Karena tidak bisa cerita ke pasangannya, jadi mereka cerita ke orang lain kayak gitu. Ya, cuman kebetulannya di momen itu waktu aku ketemu kamu ya Mas, main dating apps. Ya mungkin aku masih punya seseorang di masa lalu gitu ya, yang mungkin belum selesai hubungannya. Cuman ya bisa dibilang agak bisa dibilang perselingkuhan, tapi enggak juga ya sebenarnya. Karena fasenya kan kayak fase aku udah menyerah gitu, dan ceweknya juga udah menyerah. Terus balik lagi ke pertanyaan kamu, kalau apakah worth it gitu dating apps? Menurut aku ya, kalau harus mengenyampingkan gimana orangnya gitu ya, nah semuanya juga kan pasti gimana orangnya. Betul. Cuman kalau dating apps menurut aku mostly nih, kebanyakan, mayoritasnya pasti digunakan untuk sesuatu yang gak benar gitu. Kalau menurut aku ya, kasusnya seperti itu, meskipun nggak semuanya. Tapi rata-rata orang, kasarnya di dating apps itu cuman ada orang yang hopeless soal romantismenya gitu. Itu satu. Terus yang lainnya yang pengen selingkuh, Dan cuma pengen bersenang-senang aja. cuma bersenang-senang aja. Yang ketiganya mungkin yang serius gitu. Dan itu sedikit banget kalau menurut aku. Tapi serius dalam artian dia kayak umurnya juga kayak Ya, udah nah lebih berumur gitu, kayak udahlah yang penting ada aja Atau gitu mungkin ya. alasannya sama kayak kamu gitu, gak mau cari yang deket lah karena something gitu. Ya. Tapi kalau apakah work gitu ya, bisa work, tergantung orangnya lagi, balik lagi. Niatnya seperti apa dan cara menjalaninya seperti apa. Dan harus saling sama-sama pengen juga maksudnya.
punya tujuan yang sama juga. Kalau cuma pengennya satu orang gitu atau ceweknya aja pengen banget tapi cowoknya kayak nggak mau, bisa bakal bisa juga. First impression kamu ya pertama kali ketemu aku kan, kita itu dating apps kan Tuh. lumayan lama juga kan, chatan lumayan lama, malahan kita jadian sebelum ketemu ya, Iya, jadian sebelum ketemu, jadi pas udah jadian baru ketemu gitu. Jadi first impression itu justru setelah jadian gitu. iya, justru tuh lebih takut Nah, loh gitu, nah, takut kayak sebelum kamu jawab ya, aku potong dulu. First impression kamu itu seperti apa melihat aku gitu ya, cara aku cerita sudut pandang aku. Terus apakah ada red flag mungkin dari aku pas pertama ketemu gitu? enggak juga sih, kayak awalnya kayak Kita ketemu di Bandung kan pertama kali. ya awalnya takut sih soalnya belum pernah juga kan ketemu sama orang jauh gitu. Terus muka dia juga udah kayak preman gitu menurut aku ya. Menurut kamu? Iya, kayak orang jahat lah kayak gitu. Tapi dia first impression-nya baik sih, kayak oke lah gitu. Kayak enggak ngebuat kita takut gitu loh. Udah merasa karena udah dekat juga ya, udah apa namanya, udah settingan sambil ketemu, udah teleponan, udah apa. Jadi kita ngerasa dia udah pacar kita gitu. Pacar aku gitu maksud. Ya, kayak udah lama. Berapa Iya. lama ya selang waktu sebelum ketemu secara langsung? Dari 14 ke 28 berapa? Belum satu bulan Iya. kali. 2 minggu lah ya. Tapi kan kita Oh tapi sebelumnya kita masih sering banget cokan juga kan, belum jadian gitu. tuh kayak udah ngerasa udah lah pacar kita gitu. Cuman itu aja sih. Kita pakai Nggak udah sama kau jadi ceritain. Kalau first impression aku berarti ya, itu kan cerita aku Iya. ya. Cerita Kalau dari kamu? Cerita dari aku kan first impressionnya. Nggak tahu ya. Kayaknya aku udah terlalu berpengalaman soal hubungan gitu ya. Ya meskipun pengalamannya buruk gitu ya, pada akhirnya buruk. Pacaran pertama kali sama aku kan. tuh Secara pacaran ya, bukan dekat gitu. tapi ke sana kesananya aku udah pernah deket gitu awal-awalnya. Kalau hubungan masih sama aku kan. Jadi kalau aku pas ketemu kamu pertama kali, nggak ada rasa kaget, nggak ada apapun, nggak ada ekspektasi apapun gitu loh. Kayak ya udahlah, kamu kayak wanita pada umumnya gitu, dengan sifat yang masing-masing gitu, sifat unik masing-masing, menjalin hubungan sama aku, ya udah kayak gitu. Nggak ada hubungan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu gitu. Cuman kayak agak kagetnya sih di fotonya kecil tapi pada kenyataannya agak nut. Ya itu agak kaget dikit, cuma kayak nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Aku nggak ada motor waktu itu ya, jadi aku pinjam motor teman aku dan kebetulan yang minjemin itu cuman ada, saya pinjam pakai motor RX King. Yang pertama saya nggak suka RX King, kamu juga nggak suka RX King kan, nggak suka yang berisik-berisik lah. Tapi cuman keadaan waktu itu cuman ada itu doang. Ya. Jadi aku cuman bisa pinjam itu doang. Dan red flag pertama hubungannya, jadi di jalan itu aku sama kamu itu, pas aku ngomong kan kamu di belakang kan, aku ngomong kamu selalu hah. Ini budak nih cewek apa gimana? Ya, aku ngiranya kamu kayak agak budak gitu loh. Apa sih ceweknya? Ya, tapi pada akhirnya kayak pas motornya udah mati kan, oh normal ternyata gitu. Tuh. Ya, itu doang sih first impression dari aku ya. Tapi kayak kita punya first date yang buruk sebenarnya ya. Punya apa? First date yang buruk. Perspektif. First date Oh yang first buruk. date yang itu. Iya. Ya karena motornya sempet mogok juga. Mogok di lampu merah. Udah something lah lampu merah tempat sesuatu. Ya you know lah mogok di lampu merah gimana perasaannya. Cuman posisi lampu merah itu agak nanjak gitu loh. Iya. Jadi agak lampu merah pas hijau mogok gitu. Ya di situ juga aku ngerasa ini apa ya maksudnya kayak gitu, kayak menyedihkan banget gitu. Baru juga first date selama hubungan ini 2 tahun gitu. Apa sih yang bikin kita udah bertahan sejauh ini? Dari tujuan kita sih, itu yang paling yang paling powerful itu di situ. Tujuan kitanya itu udah jelas. Aku punya tujuan ini. Kamu juga punya tujuan ini. Yang setahu aku gitu kan. Jadi bagaimanapun caranya gitu, cara kita menghadapinya, kalau kita nggak punya tujuan, akan sulit juga ke depannya. Kayak bertahan itu sulit banget kalau kita nggak punya tujuan. Kayak misalkan ada problem dikit,
ya udah kita udahin aja gitu, udahin aja hubungannya. Tapi kalau kayak menurut aku ya, kita itu bisa disebut punya tujuan yang jelas gitu. Kita mau mencapai ini ke depannya. Di masa depan pengen mencapai ini, mencapai itu. Jadi kalau ada problem yang terjadi pada kita, terutama aku ya, aku mikirnya kayak, oh aku punya tujuan sama kamu gitu. Punya tujuan ini, punya tujuan itu gitu. Dan kebetulan ditambah lagi alasan yang lain, capek, kalau harus nyari lagi capek. Aku bukan orang yang kayak gini, bukan orang yang syukuri kelebihan kamu, terima kekurangan kamu. Kalau menurut aku ya, kekurangan kamu itu harus diperbaiki. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki, ada yang enggak gitu. Tapi yang bisa diperbaiki, sebisa mungkin kita perbaiki bareng-bareng. Begitupun aku ya. Karena semua orang kan pasti kelebihan, kekurangan pasti punya kan. Cuman Gimana kita maunya ya ngerubah. ya, aku mah pengennya setiap ada kekurangan kita rubah masing-masing. Masing-masing kita rubah bersama gitu. Yang bisa ya. Ya lebih tepatnya kayak upgrade diri kita masing-masing gitu. Ya menurut aku juga kunci dari LDR juga sih lebih ke komunikasi ya. Kadang kan orang-orang susah gitu komunikasinya. Walaupun ada juga yang udah komunikasi tapi gak berhasil. Mungkin itu ada something di dalam komunikasi itu. Belum tentu kan kita komunikasi terus tapi kita bener-bener sehat gitu hubungannya. Kadang ada yang komunikasinya bagus tapi di belakangnya Iya, gitu. iya kayak gitu. Yang penting kita jujur sih yang paling utama. Sama-sama jujur gitu, kayak nggak ada apapun yang ditutup-tutupin gitu. Terus kayak sebisa mungkin memanfaatkan waktu pas ketemu itu. Soalnya aku juga ngerasain kayak waktu itu jadi makin berharga buat aku gitu. Iya, Kalau selama menjalani hubungan LDR gitu. Kayak kita kan ketemu bisa ya paling minimal mungkin 1 minggu sekali gitu. Itu pun jarang gitu 1 minggu sekali. Rata-rata kan di 2 minggu sampai bahkan sekarang aja gitu. Selama pembuatan ini tuh kita udah nggak ketemu berapa minggu? 3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu. Iya, makanya berat banget gitu. Hmm. LDR tuh nggak semua orang bisa. Di saat orang lain ketemu terus sama pasangannya, kita cuma bisa kangen gitu. Jadi yang lebih berat itu dari LDR itu cuma nahan kangen sebenarnya. Kamu itu. Kayak kita pengen ngelakuin ini nih sama pasangan kita, tapi nggak ada gitu. Gimana? Kita cuman bisa kan mengandelin komunikasi kan, lebih tepatnya video call. Nah, menurut kamu video call itu penting nggak sih? Enggak, Iya. sebelum itu ya, sebelum apakah video call itu penting, rata-rata kan orang-orang yang menjalani hubungan LDR itu ada problem lainnya, sekedar kurangnya komunikasi gitu. Contohnya misalkan cemburu misalkan. Terus ada juga yang overthinking, kesepian menjalani kehidupan gitu. Ada kan orang-orang yang seperti itu. Kira-kira di hubungan kita nih, ada nggak sih perasaan cemburu, terutama dari sudut pandang kamu ya? Apakah ada cemburu, overthinking mungkin kamu, atau mungkin kesepian kamu menjalani hidup sendiri gitu? Kalau soal cemburu tergantung kondisinya ya aku. Kalau dia kan orangnya jujur maksudnya. Jadi ke diri akunya nggak terlalu cemburu gitu loh. Jadi sesuatu yang dia lakukan itu ada apa namanya? Penjelasannya Ada penjelasannya gitu. Kayak ngejelasin bahwa ngelakuin ini untuk ini, ngelakuin itu buat itu juga. Jadi aku juga jadi paham dia Contohnya apa deh contohnya? di angkutan umum misalnya kamu mau kemana sama keluarga kamu, Anak angkot banget bro. ya. Terus misalnya ada cewek, dia berdiri misalnya, sementara kamu duduk. Terus di satu sisi kamu ngasih tempat duduk sama dia. Bukan berarti kamu suka atau gimana kan, tapi kamu lebih menghargai bahwa oh cewek lebih membutuhkan gitu daripada laki-laki kayak gitu. Itu kan salah satu contoh yang bikin pasangan cemburu juga kan, kalau misalnya cowoknya cerita di satu sisi dia langsung cerita kayak gitu, udah ini banget apa namanya, udah jujur banget gitu. Kan cowok lain belum tentu ya
belum tentu mau cerita kayak gitu, maksudnya kayak udahlah nggak penting juga gitu ngapain, tapi dia cerita kayak gitu jadi ngebuat bahwa hal kayak gitu tuh nggak selalu harus dicemburuin. Ya bahkan aku juga kan sering bilang kayak ekstrim ya, mungkin ekstrim cuman nggak tahu ya. Aku juga mau tanyain, aku sering bilang di satu momen misalkan karena aku sering banget naik angkutan umum gitu ya, kemana-mana, jadi sering banget ngelihat orang-orang yang macem-macem gitu loh. Ada orang yang seperti ini, orang seperti itu. Kadang aku kan selalu bilang kayak, "Duh tadi aku pengen selingkuh," kayak gitu kan. Emang aneh gitu. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Aku pengen selingkuh. Aku bilang gitu ke pacar aku gitu, ke kamu kan bilang, kenapa aku melakukan itu, bicara seperti itu, ya mungkin oversharing, bisa disebut oversharing lah, tapi aku punya alasan untuk itu gitu. Aku berbicara seperti itu, karena itu emang perasaan yang muncul tiba-tiba gitu, ngelihat seseorang yang membuat aku tiba-tiba suka gitu, secara visual, secara mata doang, secara pandangan pertama suka gitu. Dan aku nggak suka perasaan itu tuh ada disimpan di sini loh, simpan di sini terus lama-lama membesar, terjadilah perselingkuhan gitu. Aku bukan tipikal orang yang pengen nahan gitu. Oh, tahan aja. Dia tahan aku punya pasangan, gak mau kayak gitu, tapi aku pengen luapin aja, aku pengen selingkuh gitu. Itu cuma perasaan doang, dan aku nggak mungkin ngelakuin itu gitu. Apakah kamu bisa menerimanya atau enggak? Iya, kalau aku sih nerima banget ya itu kok, soalnya orangnya kehitungnya agak nggak terlalu baperan maksudnya. Jadi kayak, ya udah Kamu dia nih yang jujur, gak baperan. iya dia jujur aja udah kayak ngerasa, wah berarti dia udah nggak main-main gitu, maksudnya kayak ada rasa jujurnya juga, dia udah keren banget gitu. Jadi aku ngehargain gitu loh. Kayak Tapi kan emang nggak dilakuin juga kan iya. akhirnya. Terus kitanya emang sering bercanda juga, jadi nggak Ya sebenarnya ini kayak apa ya, masih ragu sebenarnya, bukan ragu apa ya, masih canggung. iya sebenarnya aslinya nggak kayak gini. Apalagi dia. Jadi kita juga coba belajar aja biar terbiasa juga kayak gimana sih ngobrol yang benar-benar ngobrol itu. Soalnya kita kebanyakan itu bercanda di hubungan ini. Intinya aku pengen hidup itu lebih bermakna dikit lah, intinya sedikit gitu. Iya. Pengen ada ceritanya. Nggak terlalu komedi terus. Tadi pertanyaan kamu apakah Aku yang PC itu penting video jadi call ya, tiap video hari call. ya. Sementara kita kan LDR ya. Kan kuncinya cuma di komunikasi. Nah, komunikasi juga kan ada yang cuma chattingan atau teleponan. Kalau video call nggak selalu orang-orang bisa ya. Maksudnya kayak lebih ke ganggu banget. Maksudnya kayak kita kerja, masa kita harus video call gitu. Video call itu nggak harus banget setiap hari. Kita lumayan bisa disebut emang literally setiap hari kan. Malahan lebih ekstrim lagi, setiap harinya itu lama gitu. Nggak cuma setengah jam, nggak cuma 1 jam, bisa berjam-jam gitu. Tapi menyesuaikan lagi dengan kondisi kita sekarang gitu. Aku kan masih free lah ya, kuliahnya masih libur gitu. Lebih sering di rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, apapun lah, bikin ini, bikin itu di rumah. Jadi ketika aku paginya produktif, pulangnya itu aku udah di posisi capek juga loh. Posisi udah lakukan tugas-tugas aku, posisi pengen istirahat juga. Sedangkan kamu juga sama kan, kamu kerja dari pagi sampai sore misalkan ya. Ya pulangnya juga posisi capek, ya udah kita bercerita kegiatan kita sehari-hari. Seharian kita. Jadi apakah harus video call itu penting gitu ya, penting banget apa enggak? Balik lagi tergantung orangnya juga, tergantung kondisi kita masing-masing gitu. Kalau kondisinya seperti itu mungkin itu lumayan penting ya, karena kita mau ngapain lagi gitu. Karena aku belum mau main game gitu ya, kayak kebanyakan cowok pada umumnya, main game ngabisin waktu. Belum waktunya gitu. Aku masih banyak hal yang harus aku kejar dulu gitu. Kita bisa ngobrol, dan ngobrolnya itu dengan syarat video call penting itu digunakan untuk membicarakan hal-hal yang emang jadi tujuan kita, masa depan masa depan lah, menyangkut rencana-rencana kita yang bakal kita lakuin. Nah itu baru bisa disebut penting kalau menurut aku ya, video call. Tapi kalau untuk sekedar marahan doang, buat apa gitu. Tapi kan ada fasenya bahwa kita merasa bosan gitu. Kayak video call terus, kayak udah boring, udah gak ada topik, atau mungkin udah bosan. ya cara kamu ngatasinnya gimana gitu. Kalau bosan, Atau cara kita bosan secara keseluruhan apa video call doang? Ya kegiatan sehari-hari kita kayak gini-gini aja misalnya di video call. Ya biasanya aku kan sering bilang ke kamu misalkan,
kita main game yuk misalkan. Tapi main gamenya bukan yang online seperti itu secara apa ya, secara misalkan contohnya Mobile ngobrol Legends aja. misalkan seperti itu, enggak. Kita main game yang apa ya, yang casual gitu lah ya. Ya, Misalkan secara kita ngobrol ya, lebih ke baik lagi ke ngobrol lagi gitu, kayak bukan ngebuka aplikasi tapi lebih ke game apa ya yang bisa kita obrolin gitu. misalkan tebak-tebakan, Tuh kalau enggak kayak apa kek. kayak tebak negara kayak gitu misalnya Ya dari misalkan kita dikasih sebuah topik random gitu, terus kita sebutin pendapat kita dalam 1 menit kayak gitu. ya emang harusnya kita nyari game yang bermanfaat juga buat kita yang ngebikin kita Nambah jadi tahu pengetahuan lah ya. iya. Tapi menurut kamu jarak itu problem banget gak sih? Kayak kita kan jauh gitu. Apakah kamu mempermasalahkan jarak itu? Sangat ya, kalau menurut aku sangat mempengaruhi hubungan signifikan gitu, terutama dalam apa ya, dalam frekuensi ketemu gitu. Semakin jarang itu karena semakin jauh, karena ada Karena gak ada distraksi gitu ya setiap harinya. apa, distraksi maksudnya gimana? Iya kita nggak, harusnya kan kita harus berdistraksi setiap hari. Interaksi. Ya, Enggak sih kalau aku, kalau gitu kan langsung ke poin kita ketemu kan, sedangkan jarak itu menentukan ke biaya pertama kan. Biaya kan makin besar lagi kan, ketemu kita jauh lumayan loh, berapa puluh kilo, 60 kilo, iya 54 kilo. dan nggak ada angkutan umum yang murah gitu untuk mencapai pertemuan kita gitu. Iya, jadi sebenarnya gitu effort ya, yang LDR tuh emang yang disebut LDR bisa nggak bisa itu emang banyak banget Iya, banyak cobaannya. banget Maksudnya tuh banyak banget tenagaan, pikiran yang lika-likunya. harus Iya. dikeluarkan juga gitu. Ya kan belum tentu kita ketemu juga di jalannya kan benar-benar mood gitu kan. Ada yang ngebikin kayak jadi males gitu, seolah-olah di jalannya tuh capek banget gitu. Udah mah ngeluarin daya gede gitu. Iya. Terus apalagi tenaga keluar, ketemu juga cuma bentar kan. Iya, beberapa Berangkat jam pagi doang. sampai siang, Sorenya udah pulang sore udah lagi. pulang lagi. Harus Ya. nahan kangen lagi beberapa makanya minggu ke depan. Itu kan kembali lagi ke waktu itu sangat serasa banget penting buat aku sekarang gitu ya. Bagaimana cara kita menghargai waktu itu sangat kelatih dari hubungan ini gitu. Ya kalau menurut aku dari kesimpulannya ya, LDR itu jadi harus sama orang yang sama-sama mau LDR. Dan ada tujuannya ya. Ya harus sama-sama bisa juga, sama-sama kuat, sama-sama memperjuangkan gitu. Kalau salah satunya udah nyerah gitu, ya udah mau gimana lagi, karena emang cuman kuncinya mau aja, mau bertahan. Ya kan sebagian orang kata-katanya gitu, daripada LDR lebih baik jangan gitu. Sebaik-baiknya LDR lebih baik jangan. Itu kata siapa itu? Di TikTok. Emang katanya gitu, sebaik-baiknya LDR lebih baik jangan, katanya gitu. Apalagi udah mah LDR, beda agama, nggak direstuin orang tua, buat apa gitu. Emang kenapa kalau beda agama? Jangan nyenggol-nyenggol orang. Bukan kayak gitu, kan sekarang lah trennya mangu-mangu kayak gitu lah. Itu udah lama banget. Ya sekarang tahun juga masih banyak kemarin. kan. Sekarang juga masih banyak ya orang-orang Ya. yang berharap. Kembali lagi ke masing-masing ya, kalau kalian pengennya gitu ya, problem juga gitu, gak ada yang larang juga. Pertanyaan terakhir ya, kalau menurut kamu definisi cinta itu seperti apa sih? Kalau untuk sekarang ya? Kalau menurut aku definisi cinta itu saling mau gitu, sama-sama pengen punya tujuan bareng gitu, sama-sama pengen mencapai apa sih yang kita targetkan ke depan gitu, kita mau, kita impikan, perjuangkan gitu. Jadi kita sama-sama berjuang buat ngedapetin itu. Tapi di satu sisi kan kalau mungkin satu orang yang ada yang goyah misalnya gitu, nah satu orangnya lagi harus bisa nguatin gitu loh, harus bisa, ayo kita kan mau ke sana gitu, kamu jangan nyerah boleh, apa namanya, nyerah boleh, apa, capek boleh mungkin ya, capek boleh tapi jangan Capek boleh, nyerah jangan ya, gitu. itu menurut aku. Capek boleh gitu, pasti kita ada rasa capeknya, ada rasa bingung. Aku enggak. Jangan capek sih. Ya, gitu. Kadang ada capek. Kadang ada, kayaknya udah gak cocok deh gitu. Itu gara-gara satu momen ya. Padahal momen-momen lain gitu ada banyak kita kecocokannya. Mungkin lagi capek kerja. Ya, jadi di saat kita saling menguatkan, saling ngerangkul lah gitu.
saling melengkapi lah ya. saling melengkapi. Itu salah satu bentuk cinta banget sih. Ya, intinya mah kan saling melengkapi, Iya. saling saling mengingatkan kalau suatu saat ada momen di mana hubungan berjalan tidak semestinya gitu ya, berjalan berantakan, ya kita harus saling mengingatkan bahwa kita itu punya tujuan itu loh, tujuan ini gitu karena sudah kamu kan. Dan mungkin ya kayak kalau pasangan kita melakukan kesalahan atau mungkin memiliki sebuah kekurangan mungkin ya, kalau yang bisa diperbaiki mungkin diperbaiki gitu juga kan. Kalau kalian mungkin suka sama video ini gitu ya, atau mungkin suka pendapat kita, atau mungkin dapat insight baru gitu ya, dapat POV baru mengenai sebuah hubungan, karena topik kita hubungan kan untuk kali ini. Disclaimer dulu ya, ya kedepannya kita nggak selalu membahas topik ini juga sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita juga pertama kali kan masih belajar. Sebenarnya aku nggak Ini untuk ini aja lah ya, untuk pengenalan aja lah ya, untuk introduction aja ya. maaf juga kalau kita masih gugup Kamu atau dimaafkan. terbata-bata. Kamu Cuma dimaafkan. sebenarnya kita nggak kayak gini aslinya. Sebenarnya kita itu lebih banyak bercanda sih. Nah, mungkin kedepannya kita bisa Lebih baik undang- lagi. kita bisa undang juga orang Iya. lain gitu ya. Kalau kita penasaran terhadap seseorang mungkin mengenai sudut pandangnya atau apanya gitu, kita juga bisa undang mungkin. Nanti kedepannya kita adain juga ini aja sesi, mungkin ada follower kita mungkin. Follower. Karena kita masih baru ya, masih nol mungkin followernya juga. Kalian bisa kirim mungkin ke depannya ya, video berikutnya kita bisa ada sesi itunya gitu loh, kupingnya gitu. Kirim mungkin cerita mereka LDR mungkin ke depannya. Tapi nanti kita pikirin lah, nanti pikirin ke depannya gitu. Terus kalian boleh komen juga, mungkin kalian punya cara- pendapat sendiri gitu ya. Cara hubungan kalian itu kayak gimana? Cara mengatasi LDR atau Curhat dikit, ya, boleh kali gitu. apakah LDR itu Worth it untuk diperjuangkan ya, atau atau enggak sebaiknya jangan? ditinggalkan saja. Ya, Atau gimana aja, bebas gimana kalian lah ya. tuh Terus jangan lupa subscribe. like. Terus kalau nggak suka subscribe juga nggak Iya. apa-apa, bodo amat lah. Pokoknya terserah kalian, yang penting kalian nonton aja. Mau like, mau komen, mau subscribe, bodo amat intinya. Terserah kalian, itu suka hati kalian, kita nggak mau maksa. Intinya kami pengen ngasih informasi aja, kalau mau dengerin Boleh, kalau Kalau enggak ya udah. komen kita, ngasih saran ke kita boleh. Intinya kita berkembang lebih baik aja gitu. Mau aku, mau dia, mau kamu, hati kita semuanya gitu aja. Terserah, itu YouTube kalian ya. Kalian mau nonton terserah, kalau Mau enggak install boleh.